Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara dari STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. NPM saya 208610400. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Kajian Islam dan Sains. Di sini saya akan membahas tentang peradaban ilmuwan Islam sesuai periodenya. Kita semua tahu bahwa periode Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik yang terjadi pada tahun 650 Masehi sampai tahun 1250 Masehi. Nah, yang kedua ada periode pertengahan. Pertengahan itu terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Di periode ketiga ada periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun 1800 sampai saat ini. Di sini saya akan membahas tentang ilmuwan Islam pada periode klasik dan modern. Salah satunya di periode klasik saya akan membahas tentang ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Dan di periode modern saya akan membahas tentang ilmuwan yang bernama Muhammad Kamal Ismail. Mau tahu biografi dari ilmuwan Islam kita? Nah, yang pertama kita akan membahas ilmuwan Islam dalam periode klasik yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Sejarah mencatat Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, fisiologi, bahkan musik dan sastra. Bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Apsana dekat Bukhara atau yang sekarang termasuk dalam wilayah Uzbekistan. Tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia menghembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1037 Masehi. Pada usia 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia yang kini termasuk wilayah Iran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa. Begitu ucapnya sebelum wafat. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakhili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridho Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samaniyah. Bahkan Ibnu Sina mendapatkan berbagai akses dan fasilitas, termasuk perpustakaan. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, fisiologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Shifa dan Al-Qanun fi Tibb. Al-Qanun fi Tibb disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri.
Ibnu Sina amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis atau TBC, diabetes, tumor, dan efek placebo. Avicenna alias Ibnu Sina adalah muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Karya-karya Ibnu Sina, beberapa karya Ibnu Sina yang paling terkenal adalah Sirat al-Syaikh al-Rais atau The Life of Avicenna. Yang kedua, Al-Isharat wal Al-Tanbihat atau Remarks and Administration. Yang ketiga, Al-Qanun fil Tibb, The Canon of Medicine. Lalu selanjutnya ada Risalah fi Sir al-Qadar, Essay on the Secret of Destiny. Nah, itu sejarah singkat atau biografi dari ilmuwan Islam periode modern yang bernama Ibnu Sina. Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan Islam dalam periode modern. Di sini kita akan membahas ilmuwan yang bernama Muhammad Kamal Ismail. Di balik kemegahan dan keindahan bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terdapat seorang arsitek muda yang sangat brilian dan jenius. Dia adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail, seorang arsitek muda yang lahir di provinsi Dahlia di kota Midgamer. Kamal, laki-laki kelahiran 13 September 1908, itu memang jauh dari sorotan. Tapi buah karyanya tak bisa diragukan. Kecerdasannya sudah tampak sejak kecil. Dia menyabet gelar lulusan termuda di setiap jenjang pendidikan, termasuk sebagai kandidat termuda yang dikirim ke Eropa untuk program doktoral dari Mesir. Insinyur muda yang punya keahlian hebat dan brilian tersebut diminta Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud untuk merencanakan dan melaksanakan perluasan 2 masjid suci. Muhammad Kamal Ismail merupakan insinyur pertama dari Mesir yang menggantikan insinyur asing di Mesir. Usai lulus sekolah menengah, Ismail muda masuk sekolah teknik kerajaan dan mengejar gelar doktornya dalam bidang arsitektur di Eropa. Muhammad Kamal Ismail disebutkan sebagai orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh sertifikat sekolah menengah, yang lanjut terdaftar di Royal School of Engineering untuk pertama kalinya, dan kembali menjadi yang termuda selepas lulus dari sekolah itu. Ia kemudian dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan syal, nil, dan pangkat besi dari sang raja. Saat diminta Raja Fahd memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Ismail tidak sedikit pun mengharapkan upah. Bahkan ketika Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden menawarkan cek kosong untuk diisi sendiri oleh Ismail, dia menolak dengan sopan. Jika saya mengambil uang atas perluasan 2 masjid suci, bagaimana saya akan menyembunyikan wajah ini dari Tuhan kita? Ujar Ismail. Dalam proses merancang masjid suci itu, Muhammad Kamal Ismail menyuguhkan gagasan untuk menggunakan marmer khusus yang akan menutupi lantai Masjidil Haram. Lantai ini biasa dipakai untuk tawaf. Marmer dipilih karena kelebihannya, yakni berbahan anti panas. Marmer tersebut hanya tersedia di gunung kecil di Yunani. Demi mewujudkan arsitektur sesuai rancangannya, ia melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli jumlah yang cukup untuk seluruh lapisan dasar dari Masjidil Haram, yakni sekitar hampir dari setengah gunung. Saat kembali ke Mekah, ia mendapati marmer tersebut telah datang dan segera menempatkan marmer-marmer itu di lantai masjid suci tersebut hingga rampung. Dalam hal pekerjaan, Ismail merupakan sosok yang sangat teliti dan penuh pertimbangan, terutama dalam merancang perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Saat mengawasi jalannya pekerjaan pun, Ismail merupakan sosok yang jarang sekali memuji. Tapi Raja Fat dan Raja Abdullah mempercayai Ismail. Ismail menikah pada usia 44 tahun dan melahirkan hanya memiliki seorang putra. Sepeninggal istrinya, dia memilih hidup sendiri, mengabdikan diri untuk beribadah sampai dia meninggal dunia pada 2 Agustus 2008. Sekian dari biografi Muhammad Kamal Ismail. Sudah deh, kita menyaksikan biografi dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Semoga video ini menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.